KPU Jawa Timur telah menerima berkas pendaftaran Cagup dan juga Cawagup dari Khofifah Emil kemarin. Dan selain dari nama Khofifah, Mas Arya, kita ingin membahas ada 3 Serikandi di sana yang akan bertarung. Nah, 3 Serikandi ini merupakan nama-nama yang cukup kuat meskipun perempuan. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya kira Jawa Timur akan menjadi peta pertarungan yang kuat, terutama di basis-basis masa Nahdlatul Ulama ya. Karena kalau kita lihat dari 3 calon yang mendaftar di Pilkada Jawa Timur, ketiga calon itu punya hubungan yang cukup dekat dengan Nahdlatul Ulama. Ibu Khofifah sebelumnya adalah salah satu ketua Ortom di Nahdlatul Ulama. Kemudian juga wakilnya dari Ibu Risma juga punya pengaruh yang kuat di salah satu pesantren besar di Jawa Timur. Dan yang terakhir juga Ibu Lulu dan wakilnya juga punya masa yang kuat juga di masa Nahdien. Saya kira pertarungan di Jawa Timur ini akan menjadi pertarungan penting, terutama bagaimana ketiga kandidat ini memperebutkan basis-basis dukungan di basis-basis pemilih NU. Yang kedua, saya kira pertarungan di Jawa Timur, maksud saya pertarungan di Jawa Timur ini juga akan menunjukkan apakah Bu Khofifah dan Pak Emil sebagai petahana itu akan mampu meningkatkan dukungannya, karena kita ingat Bu Khofifah sudah beberapa kali mengikuti kontestasi di Pilkada Jawa Timur, dan pada kontestasi terakhir beliau berhasil menang ya, dan sekarang sebagai petahana dan tentu akan bertarung dengan PKB yang saat ini mengusung pasangan Luluk dan calon wakilnya yang juga adalah sebagai anggota DPR RI dari PKB, dan kita tahu PKB sekarang sangat dominan di DPRD Jawa Timur dengan 27 kursi. PDIP saya kira juga menjadi kontestan yang akan kuat, yang akan kuat juga dalam pertarungan ini. Dan saya kira selain Jakarta tentunya yang akan menjadi kontestasi yang menarik, Jawa Timur juga saya kira akan menjadi penting, karena Jawa Timur selain karena dia menjadi provinsi dengan pemilih yang besar, tapi juga pertarungan para kontestan untuk memperebutkan basis-basis pemilih masa Nahdien. Nah, kita ketahui bahwa Ibu Khofifah memang telah lama ini telah melalang buana di wilayah Jawa Timur. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa Risma juga punya pengalaman di Surabaya khususnya. Dan ini artinya dari sebagian warga Jawa Timur saja sudah melihat bagaimana kinerja mereka. Ini akan menjadi persaingan dari program-program yang akan diusung oleh ketiganya. Saya lupa untuk menjawab tadi pertanyaan pertama ya. Dan ini Jawa Timur menjadi menarik karena ketiga kontestannya adalah perempuan ya. Betul. Bu Khofifah, kemudian yang diusung oleh beberapa partai di KIM ya. Kemudian ada Ibu Lulu dari PKB yang wakilnya juga dari PKB. Kemudian ada Bu Tri Risma Harini yang sebelumnya adalah wali kota Surabaya. Dan kalau kita lihat Jawa Timur memiliki, seperti juga daerah-daerah lain seperti tadi yang saya sampaikan, punya karakteristik yang juga unik ya. Daerah-daerah yang berada dalam zona Mataraman tentu juga akan berbeda dengan daerah-daerah yang dianggap sebagai zona tapal kuda gitu ya. Dan begitu juga daerah-daerah yang mewakili karakteristik urban, pemilih urban seperti yang berada di kota Surabaya yang menjadi salah satu daerah dengan jumlah pemilih yang besar. Dan unik karena bisa jadi selain karena saya kira partai dalam hal Jawa Timur itu punya perhitungan yang sendiri juga. Kenapa kemudian Bu Tri Risma hari ini kemudian dipilih untuk dapat berkontestasi dengan Bu Khofifah dan juga Ibu Lulu ya. Tapi yang menjadi menarik juga dalam proses pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur, itu faktor kandidat yang dekat dengan Nahdlatul Ulama itu menjadi prioritas. Dan dalam hal ini kita melihat PKB sangat percaya diri mengusung Bu Lulu dan wakilnya ya. Dua-duanya berasal dari partai yang sama, berasal dari PKB. Keduanya juga saat ini adalah anggota DPR RI dari PKB, akan bertarung dengan Bu Khofifah. Saya kira isu penting lainnya, saya kira dengan 3 kontestasi ini
tentu isunya akan bergeser ya. Kalau di beberapa pilkada itu isunya adalah apakah kontestan Kim akan bertarung dengan PD Perjuangan, tetapi Jawa Timur isunya sudah tidak lagi, isunya bergeser dari pertarungan antara Kim Plus dengan PD Perjuangan karena ada 3 kontestan ya. Ada 3 ya. Nah, Jawa Barat saya kira juga akan mewakili hal yang sama ya. Sampai siang hari ini diperkirakan juga akan muncul 3 pasangan dan PKB juga diperkirakan akan membuat satu poros baru atau bisa juga akan bergabung dengan PD Perjuangan ya. Saya kira ketika kontestannya lebih dari 2, polarisasinya mungkin juga akan berkurang ya. Di daerah-daerah yang diikuti oleh 2 pasang calon, polarisasi akan menguat, bukan polarisasi agama tentunya, polarisasi politik, terutama pada aspek apakah kandidat tersebut diusung oleh Partai Kim atau diusung oleh PD Perjuangan. Nah, Anda melihat bahwa Hovifah atau Tri Risma hari ini maupun Ibu Lulu ini, apakah menurut Anda masing-masing dari kandidat ini memiliki basis pendukung yang kuat? Kalau kita lihat dari sisi Ibu Hovifah, Ibu Risma sebelumnya, Bu Risma orang punya memori yang cukup panjang soal bagaimana beliau membuat perubahan-perubahan penting ketika memimpin Surabaya. Dari seorang kepala dinas ketika itu, kemudian berhasil menjadi wali kota Surabaya. Dan di masa kepemimpinannya kemudian muncul inisiatif-inisiatif dan inovasi-inovasi, terutama soal mengubah atau inovasi soal pelayanan publik. Ya. Misalnya kita ingat ketika itu beliau adalah salah satu kepala daerah yang dianggap mempromosikan atau mempelopori soal e-government, gitu ya. Bagaimana proses pelayanan publik itu digeser dari pelayanan yang sifatnya pertemuan langsung dengan masyarakat menjadi digital gitu ya. Kita juga lihat bagaimana beliau menata kota dengan baik gitu ya, sehingga kota menjadi lebih hijau. Nah, tapi Ibu Hovifah saya kira juga punya prestasi yang tidak kalah uniknya ya. Beliau punya pengalaman sebagai Menteri Sosial ketika itu dan juga punya pengalaman sebagai politisi, sehingga saya pernah menjadi anggota DPR juga ya. Dan terakhir sebagai gubernur. Dan di masa beliau sebagai gubernur, bagaimana program-program pemberdayaan terutama pada kelompok perempuan itu meningkat gitu ya dibandingkan sebelumnya, dan juga program-program pemberdayaan bagi masyarakat miskin ya. Dan saya kira begitu juga kalau kontestan lain, Ibu Lulu juga punya kepedulian untuk bagaimana meningkatkan pemberdayaan pada kelompok perempuan, pemberdayaan pada masyarakat miskin gitu. Jadi saya kira Jawa Timur akan menjadi menarik, tidak hanya karena dia diikuti oleh 3 kontestan perempuan, tapi dia juga diikuti oleh para kandidat yang mempunyai hubungan erat dengan masa Nahdlatul Ulama. Dan tentu saya kira di akar rumput ya, baik kader Nahdlatul Ulama atau mungkin simpatisan Nahdlatul Ulama atau masyarakat yang punya kedekatan dengan Nahdlatul Ulama, tentu sekarang tengah berpikir kira-kira mana calon yang dianggap mewakili aspirasi mereka. Baik, Mas Arya, kita nanti akan membahas lagi lebih dalam lagi di beberapa wilayah lainnya. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi.